Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhil ummata bi awdahiha ahkaman wa hujjaja. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mayyasahullah ala khawasi ruslihi mu'jizatan wa qur'anan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi madamati syamsu tuniru falakad duja amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun al-ayah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan izinnya. Saat ini kita berada di Masjid Al-Jabar dalam rangka melaksanakan ibadah sholat zuhur di tengah-tengah berbagai aktivitas kebaikan kita dari berbagai wilayah berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabar semata-mata sebagai ungkapan dan bentuk rasa cinta terhadap masjid, ingin berkontribusi untuk andil di dalamnya menjadi salah satu hamba Allah yang senantiasa memakmurkan masjid. Oleh karena itu langkah dari para pengunjung yang datang ke Masjid Raya Al-Jabar ini mudah-mudahan menjadi penggugur dosa, turunnya rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, kita pada saat ini masih berada dalam suasana Idul Adha, berada di bulan Zulhijjah, bulan yang di dalamnya ada peristiwa monumental pelaksanaan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Kemudian juga pada hari Raya Idul Adha ini sebagian kaum muslimin juga melaksanakan ibadah kurban. Di bulan Zulhijjah ini ada satu bahan renungan bagi kita, satu sosok besar, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, yang dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah jelaskan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada uswah bagi kita semua pada sosok besar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang yang bersama beliau. Tentu bagi kita meneladani satu sosok yang menjadi contoh bagaimana beliau sangat teguh di dalam berakidah, kemudian memiliki kemurnian di dalam tauhid, sehingga dengan keteguhan akidah, kemurnian tauhid ini Allah pun menguji beliau. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Tatkala Allah memberikan ujian-ujian berat
bikalimatin, dengan berbagai perintah-perintahnya. Fa'atammahunna, Ibrahim mampu menunaikan secara sempurna. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita bagaimana tauhid harus senantiasa terpatri di dalam diri kita. Akidah harus senantiasa kita jaga dari kemurniannya, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita pada kemusyrikan. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim tentu di dalam menyampaikan kebenarannya, akidah yang teguh, kemurnian tauhidnya, beliau juga mendapatkan hambatan-hambatan dari kaumnya, termasuk juga ayahnya sendiri yang akan membakar kemudian juga mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak terkecuali penguasa pada saat itu, Namrud, memberi sanksi membakar Ibrahim hidup-hidup. Tapi bagaimanapun sebuah kebenaran yang diyakini, hasil proses penemuan yang panjang pada ajaran tauhid yang murni, segala hambatan tantangan dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini harus memberikan kepada kita motivasi bahwa dakwah menyampaikan keyakinan yang benar, baik di wilayah ranah keluarga kita, masyarakat kita, itu tentu menjadi kewajiban pada setiap diri kita. Kemudian bahwa dengan keteguhan tauhid ujian-ujian berat itu juga akan datang. Tak terkecuali Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah untuk tunduk patuh pada perintahnya. Kita bisa memahami cerita tentang Ibrahim dan perintah-perintah yang berat ini di surat As-Saff ayat 99 sampai 111. Bagaimana ketika Allah memerintah Ibrahim untuk mengorbankan putra kesayangannya, putra yang dicintainya, Ismail, untuk disembelih. Ibrahim alaihissalam tentu tidak menolak, apalagi mencari alasan-alasan rasional, semata-mata tunduk, pasrah dan patuh atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inna hadza lahuwal balaul mubin, bahwa ini adalah ujian yang nyata, ujian yang berat, yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, karena total pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kata Allah, kami gantikan dengan sembelihan yang besar, yaitu kibas yang besar. Ini menunjukkan iktibar bagi kita, hikmah-hikmah maupun pelajaran, bahwa ad-dunya darul bala walaisat darul jaja, bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian-ujian, bukan tempatnya kita menerima balasan-balasan dari amal-amal kita. Orang yang senantiasa mampu menjalani ujian-ujian yang berat, maka Allah nanti akan memberikan kebaikan-kebaikan padanya. Kita boleh saja diuji oleh harta kita, oleh jabatan kita, diuji oleh pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan boleh jadi masyarakat menguji terhadap kita. Kita merasa sudah hidup ini berada dalam jalan rel yang baik, tetapi ada saja orang yang masih membenci kita. Inilah bahwa ad-dunya darul bala walaisat darul jaza, bahwa negeri ini, kehidupan ini adalah tempat ujian-ujian yang berat. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam misalkan diuji apa yang disebut dengan amul husni,
ada tahun kesedihan, tahun duka cita, berat secara psikologis karena ditinggal oleh istrinya Khadijah, termasuk juga oleh pamannya Abu Thalib. Bagaimana ujian yang berat ini beliau hadapi. Akhirnya juga Allah memberikan apa yang disebut ar-rihlah wad diyafah, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa Isra wal Mi'raj bagi Rasul adalah satu apa yang disebut dengan al-minhah. Al-minhah ba'da mihnah. Satu anugerah yang Allah berikan memperjalankan beliau setelah beliau mampu melewati ujian-ujian yang berat. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, kemudian membersihkan dari berhala-berhala kemusyrikan. Kemudian beliau taat melaksanakan sholat. Oleh karena itu, tentu bagi kita ketika kita meneladani Ibrahim, haruslah kita menjadi ahli-ahli masjid yang senantiasa mampu hadir untuk memakmurkan masjid. Termasuk para jemaah haji yang saat ini mereka masih berada di tanah suci, sekembalinya ke tanah air mereka menjadi motivator, menjadi penggerak di dalam rangka memakmurkan, menghidupkan, meramaikan syiar-syiar masjid, sekaligus juga nilai-nilai kemasjidan, yaitu ussisa alat taqwa, menjadi panduan kehidupannya. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bahwa ujian dari Allah disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani kepada kita melainkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Cuma di dalam sikap kita menghadapi ujian-ujian berat itu, pertama ada yang ikhlas ridho menerima terhadap cobaan dan ujian dari Allah. Ada orang yang justru mereka banyak mengeluh. Oleh karena itu orang-orang yang senantiasa mengeluh, tidak bisa menerima takdir-takdir dari Allah, maka tentu tidak bisa melewati ujian-ujian tersebut. Berbeda dengan orang-orang ridho yang ikhlas, insya Allah itulah orang-orang yang teruji. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa implikasi dari keteguhan tauhid, kemudian kita melaksanakan perintah-perintah Allah, juga kita harus menjadi orang-orang yang bisa manfaat untuk kehidupan masyarakat. Di bulan Zulhijjah ada perintah, dianjurkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Ini artinya bahwa kita pun bukan saja ingin sejahtera ya secara pribadi keluarga kita, tetapi bagaimana juga mampu memberikan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat. Orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, dengan uluran tangan kita, mereka terbantu untuk bisa bahagia, untuk bisa ceria di dalam melaksanakan kehidupannya. Maka tentu dengan ibadah kurban kita sudah menunaikan ya, anjuran dari Allah dan Rasulnya, bagaimana kita memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat itu. Di Idul Fitri misalkan bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah, paling tidak kebutuhan masyarakat bahan pokok karbohidrat sudah terpenuhi. Kemudian di Idul Adha simbol bagaimana gizi masyarakat meningkat, tingkat ekonomi meningkat dengan bisa kita membeli hewan sembelihan kurban, termasuk juga masyarakat bisa menikmati daging kurban untuk di hari-hari tasyrik ini orang bergembira makan daging kurban, sate bersama dan lain-lain sebagainya. Termasuk kita
Di hari-hari tasyrik ini banyak berkunjung silaturahmi terhadap keluarga dan masyarakat di berbagai daerah, tak terkecuali dari berbagai daerah datang ke saudara-saudara yang ada di Bandung, sehingga sambil silaturahmi bisa juga berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita doakan para jamaah haji mereka semuanya sehat walafiat. Mereka bisa secara khusyuk melaksanakan manasik hajinya dan bisa pulang ke tanah suci dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita senantiasa meneladani Ibrahim adalah keteguhan dalam akidah dan menjaga kemurnian di dalam prinsip-prinsip ketauhidan kita. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana wa hajja man hajja fi hadhihi sanah wa hajja man hajja qablaha wa ba'daha hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammad wa min ali Muhammad. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.